Viral, pengemis pukul pemotor. Harga daging ayam di Madiun naik. Belajar matematika dengan ular tangga. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, seorang pengemis di Kabupaten Madiun viral di media sosial karena memukul seorang pemotor yang berhenti di lampu merah. Merespon video yang viral, anggota Satpol PP dan Dinas Sosial mengevakuasi dan membawa untuk direhabilitasi. Wanita yang berprofesi sebagai pengemis ini viral di media sosial memukul pemotor yang sedang berhenti di lampu merah Dumpil, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Belum diketahui pasti kapan kejadian ini, namun keberadaannya dinilai meresahkan. Diketahui wanita tersebut bernama Meliana Santi Dewi, warga Balirejo. Menanggapi viralnya kejadian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Sosial, aparat Desa Balirejo dan TNI Polri melakukan evakuasi pada Rabu siang. Tidak ada perlawanan saat wanita tersebut dibawa oleh petugas ke kantor Kepala Desa Balirejo. Petugas akan membawanya ke RSUD Caruban dan dirawat selama 10 hari guna mengetahui apakah mengidap gangguan jiwa atau tidak. Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Meliana sudah berulang kali dibina namun tetap tidak ada perubahan. Rencananya jika kondisi belum membaik, Meliana akan dibawa ke UPT Rehabilitasi Sosial di Kediri. Pak, ini awal mulanya ada penanganan si Meli ini seperti apa sih Pak ceritanya? Alhamdulillah kemarin dengan kasus viralnya saudara Meli yang di TikTok di media sosial, hari ini Dinas Sosial bersama dengan teman-teman dari Satpol PP kemudian perangkat desa melaksanakan evakuasi terhadap saudara Meli. Nah, nanti rencana saudara Meli akan kita serahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban selama 10 hari untuk perawatan medis. Kemudian kalau sudah selesai sampai sembuh, sudah tenang, nanti kita kirim ke UPT Bina Laras di Kediri. Ini sebelumnya terindikasi DBD atau gimana? Kita memastikannya nanti setelah ada pemeriksaan medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Caruban. Jadi dikatakan ODGJ apa enggak, nanti hasilnya menunggu dari medis. Upaya rehabilitasi sebelumnya sempat terkendala restu dari orang tuanya. Namun kali ini evakuasi bisa dilaksanakan dengan persyaratan khusus. Melalui penanganan ini, Dinas Sosial Kabupaten Madiun berharap Meli mendapatkan perawatan yang tepat dan tidak lagi meresahkan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, mobil elf berpenumpang 27 santri pondok pesantren terguling di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Selasa pagi. Sejumlah santri mengalami luka dan dirawat di RSUD Caruban. Mobil elf berpenumpang 27 santri pondok pesantren Salawiyah Sholawat, Klubuk, Kecamatan Pilang Kencang, terguling di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Desa Garon, Kecamatan Balirejo, Madiun, Jawa Timur, Selasa pagi. Usai mengalami kecelakaan, 27 santri yang berada di dalam mobil elf dievakuasi menggunakan sejumlah ambulans. Di antara para korban terdapat beberapa yang mengalami luka-luka. Tahunya gimana Pak? Tadinya langsung blek gitu. Garongin dari apa-apa nih ngerti. Itu arahnya dari mana Pak? Dari barat. Nah, langsung saya lihat itu dari barat kan isinya kelihatannya ngindarin, mungkin misalnya masalahnya dia dari barat ke di sisi kanan langsung blek itu belok langsung blek. Nanti ada penumpangnya nggak? Penuh siswa madrasah. Kita pondok. Ada yang luka-luka Pak? Banyak. 20 santri yang selamat telah dipulangkan ke pondok pesantren, sedangkan 7 santri yang mengalami luka dirawat di RSUD Caruban. 2 diantaranya yaitu sopir dan seorang santri mengalami patah tulang. 7 orang yang masuk
ke Rumah Sakit Caruban. Kondisinya 2 orang MRS ya, rawat inap, harus dirawat inap, yang 5 bisa rawat jalan. Terus kemudian dari 2 kondisi yang harus rawat inap itu karena korban mengalami patah tulang. Menurut polisi, kecelakaan ini bermula saat mobil elf rombongan santri berjalan dari arah barat ke timur. Namun diduga elf mendahului kendaraan lain di depannya. Dari arah berlawanan melaju sebuah kendaraan mesin perontok padi. Karena jarak yang dekat, sopir mobil elf memutar kemudi ke arah kiri hingga oleng dan terguling. Jelasnya untuk kronologi semula kendaraan elf tersebut berjalan dari arah barat menuju ke timur. Kemudian sesampainya di TKP diduga mendahului kendaraan yang berjalan searah di depannya. Karena jarak yang sudah mepet, dari arah berlawanan ada kendaraan dos yang melintas. Kemudian sopir berusaha membanting ke kiri. Akhirnya terpelanting dan mengakibatkan kendaraan tersebut terguling. Unit Gakum Satlantas Polres Madiun masih melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan ini. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, alat pendeteksi gunung kelut seharga ratusan juta rupiah di Blitar, Jawa Timur hilang dicuri. Kini petugas terpaksa memanfaatkan alat seadanya untuk mendeteksi aktivitas gunung kelut. Gambar ini menunjukkan gembok yang dipakai mengunci pintu gubuk kecil di wilayah Blitar diduga dirusak pencuri. Pelaku merusak lalu mencuri rangkaian alat pendeteksi aktivitas gunung kelut itu. Pencurian ini diketahui pada tanggal 8 September 2025 lalu. Peristiwa ini berawal saat petugas mengira alat tersebut mengalami kendala teknis, sehingga akhirnya mereka menuju ke lokasi. Namun setelah tiba di lokasi, ternyata rangkaian alat pendeteksi raib. Petugas mengaku alat pendeteksi tersebut memiliki harga berkisar 650 juta rupiah. Kini petugas memanfaatkan alat seadanya untuk memantau perkembangan aktivitas gunung kelut. Saat ini petugas masih memiliki 7 alat pendeteksi yang dipasang di titik lokasi yang berbeda. Untuk alat ini sangat penting ya bagi kami, karena alat ini memang kami gunakan untuk memitigasi aktivitas gunung api kelut. Dan di lokasi yang saat ini baru kita pasang 1 tahun yang lalu, memang untuk mengcover misalnya kalau ada aktivitas kegempaan gunung kelut itu arah datangnya itu dari mana sih, gitu misalnya. Kan yang hilang ini di sisi selatan ya, itu yang baru pertama kali ini kita pasang di sisi selatan. Petugas mengaku usai hilangnya alat tersebut kini telah melakukan laporan ke petugas keamanan setempat. Ia meminta kepada pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi pentingnya alat pendeteksi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, belasan pelaku penyalahgunaan narkoba di Kediri, Jawa Timur diringkus polisi. Mereka ditangkap dalam operasi Tumpah Semeru yang dilakukan selama 12 hari. Belasan orang ini harus berurusan dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri. Mereka ditangkap dalam operasi Tumpah Semeru yang digelar petugas selama 12 hari. Dalam operasi pemberantasan narkoba itu petugas menargetkan 3 kasus. Dari target 3 kasus tersebut, petugas melakukan pengembangan hingga mengungkap 11 kasus dengan jumlah total 16 tersangka. Dari para pelaku, petugas menyita sabu seberat 98 gram dan 200.000 lebih butir pil double L. Sementara itu, belasan orang yang tertangkap Satres Narkoba Polres Kediri terdiri dari 10 pengedar dan 6 pemakai. Petugas akan menjerat pidana sesuai perbuatan masing-masing. Adapun barang bukti total yang terhimpun dari 14 ungkapan tersebut, yaitu narkotika jenis sabu total sejumlah 98,48 gram beratnya. Kemudian obat keras pil jenis double L sebanyak 223.902 butir. Sedangkan barang bukti lainnya atau pendukung kami
buah handphone dengan berbagai merek, kemudian 1 buah korek api gas, 1 buah pipet kaca, 2 buah bom, 2 buah timbangan digital, dan 1 tag plastik klip. Untuk menjaga keamanan wilayah hukum Polres Kediri, petugas juga melakukan sosialisasi penyalahgunaan narkoba di sejumlah sekolah guna melindungi para generasi muda dari bahaya narkoba. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, Polres Madiun, Jawa Timur ramai didatangi warga untuk mengurus SKCK calon P3K paruh waktu. Hingga Rabu pagi jumlah pengurus SKCK sudah mencapai 1.000 orang lebih. Polres Madiun menambah personel pelayanan dari 2 menjadi 5 orang untuk percepatan pelayanan. Animo masyarakat mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK meningkat sejak hari Kamis pekan lalu. Warga mengurus SKCK sebagai salah satu persyaratan dalam penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Tercatat hingga Rabu pagi jumlah pengurus SKCK di Polres Madiun mencapai 1.359 orang. Untuk mempercepat proses pengurusan, Polres Madiun menambah personel pelayanan dari 2 menjadi 5 orang serta menambah tenda ruang tunggu. Kasat Intelkam Polres Madiun memperkirakan peningkatan pengurusan SKCK untuk calon P3K paruh waktu ini masih akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Namun jumlahnya diperkirakan tidak sebanyak pekan lalu, karena kini pengurusan bisa dilakukan di kantor Polsek. Jadi pelayanan kami di SKCK Polres Madiun sampai dengan hari 1.359. Ya, itu rata-rata 90% adalah digunakan untuk persyaratan P3K paruh waktu Kabupaten Madiun. Kemudian kita menyiapkan penambahan personil karena kegiatannya pelayanannya cukup banyak. Pemohon kita tambah personil pelayanan. Kemudian kita fasilitasi kemarin Sabtu Minggu itu ada Sabtu kita buka, khusus hari Sabtu kita buatkan tenda di luar untuk biar nyaman pemohon. Salah seorang pengurus SKCK mengaku baru mengurus pada Rabu pagi karena hari-hari sebelumnya pengurusan SKCK membludak. Urus apa sih Pak? SKCK. Untuk keperluan apa? Untuk penetapan NIP P3K paruh waktu. Itu emang ada batas waktunya Pak? Mendadak, bareng-bareng? Ada. Untuk batas waktu itu kemarin perpanjangan dari tanggal 15 diundur menjadi tanggal 22 untuk masuk persyaratan ke paruh waktu. Kenapa Bapak baru ngurus sekarang? Nunggu instruksi juga. Kan ini semua memang bareng-bareng Pak, jadi rame. Sebagai syarat pengurusan, warga diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, foto dengan latar belakang merah, ijazah serta akta kelahiran. Jika persyaratan lengkap, maka SKCK bisa langsung diterbitkan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi sejumlah siswa di Madiun, Jawa Timur belajar matematika dengan media permainan ular tangga. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, harga daging ayam di Pasar Caruban Baru, Kabupaten Madiun, Jawa Timur naik. Akibatnya omset pedagang turun karena sepi pembeli. Tertinggi daging ayam tembus Rp40.000 per kilogram. Harga daging ayam di Pasar Caruban Baru, Kabupaten Madiun, Jawa Timur naik. Pada Selasa pagi, harga daging ayam di pasar ini terpantau tembus harga mulai Rp38.000 per kilogram dan tertinggi di harga Rp40.000 per kilogram. Padahal sebelumnya daging ayam berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Sejak 2 pekan ini merangkak naik secara perlahan antara Rp1.000 sampai dengan Rp2.000 setiap hari, menembus Rp40.000 per kilogram. Dampak kenaikan harga, penjual daging ayam mengeluh berkurangnya pendapatan. Omset mereka menurun sekitar 50% dari biasanya karena konsumen kini enggan membeli. Adapun pembeli hanya orang tertentu untuk keperluan hajatan. Ini
Tadi beli apa tadi? Ayam. Beli daging ayam ya Bu ya. Untuk harganya gimana Bu? Ada kenaikan nggak? Ada kenaikan. Berapa? Dari berapa? Ya biasanya 30, normalnya sekarang 38. Beli berapa tadi? 8 kilo. 8 kilo. Tadi normal sekitar 30. Iya. Ini untuk acara apa sih? Resepsi pernikahan. Kenaikan masih? Ada. Dari sebelumnya berapa? Sebelumnya 36 langsung naik 39 40. Itu sejak kapan sih Bang? Kenaikan harga seperti ini? Sekitar 5 hari yang lalu. Kalau ini pengaruhnya dari apa sih Mas? Kira-kira ada kenaikan ini? Kemungkinan apa ya? Ekonomi atau kalau stok ayam gimana stoknya? Stok ayam ada tapi nggak terlalu banyak. Diduga kenaikan harga daging ayam karena stok ayam hidup dari peternak berkurang. Akibatnya harga ayam potong hidup dari peternak juga naik harga dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Harga daging ayam potong di pasar tradisional di Jember, Jawa Timur naik. Harga tembus Rp40.000 dari sebelumnya yang hanya Rp32.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga daging ayam kampung hingga Rp80.000 per ekor. Sejak sepekan terakhir, harga daging ayam potong di lapak pedagang pasar tradisional Tanjung, Jember, Jawa Timur terus merangkak naik. Harga daging ayam potong saat ini tembus Rp40.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp32.000 per kilogram. Ketersediaan daging ayam potong di lapak pedagang menipis akibat pasokan dari peternak terus mengalami penurunan, sementara permintaan konsumen naik. Kondisi ini membuat permintaan tinggi tak sebanding dengan pasokan yang ada sehingga harga mengalami kenaikan. Bahkan sejumlah pembeli yang sebagian besar ibu rumah tangga harus memesan terlebih dulu daging ayam potong. Untuk harga daging ayam potong sekarang berapa Bu? 40. Ini terus naik ya Bu ya? Terus naik, habis mulutan tambah naik. Sampai berapa Bu? Sampai 43. Kenapa ini Bu kira-kira Bu? Pasokannya kosong. Terus ke pembelian gimana kalau harga naik ini? Laku. Tetap laku ya? Tetap laku. Kalau harga ayam kampung berapa Bu? Kalau kampung kan ekoran, yang besar ekor? kecilnya. Ada yang 60, ada yang 80 per ekor. Harga yang mahal, sejumlah pembeli terpaksa mengurangi porsi belanja daging ayam untuk kebutuhan konsumsinya. Gimana harga ayam saat ini Bu? Oh, mahal. Sampai sekilonya 40. Ya. Gimana Bu sebagai ibu rumah tangga ini? Ya gimana ya? Ya susah ya, kemahalan saya ya. Terus belanjanya gimana kalau mahal ini Bu? Dikurangi atau bagaimana? Ya sesuai kebutuhan aja. Kalau ya dikurangin lah. Sementara untuk harga daging ayam kampung tembus Rp80.000 per ekor dari harga sebelumnya yang berkisar Rp60.000 per ekor. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, sejumlah siswa di Madiun, Jawa Timur belajar matematika dengan media permainan ular tangga. Para siswa mengaku lebih cepat mencerna rumus matematika sembari bermain. Sejumlah siswa ini bermain ular tangga di kawasan Bumi Semendung, Kota Madiun, Jawa Timur. Secara berkelompok, para siswa ini mendapat pendampingan dari mahasiswa dan tim pengabdian belajar literasi matematika berbasis TPCK, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Madiun. Permainan ular tangga ini tak hanya bermain belaka, namun sembari belajar matematika. Anak tangga ular tangga berisi soal matematika, yang kemudian soal tersebut oleh para siswa dengan sejumlah rumus matematika. Kegiatan belajar di luar sekolah ini mendapat respon positif dari para siswa, karena pelajaran matematika yang selama ini dirasa sulit dan berat, melalui metode ini dapat dikerjakan sambil bermain. Mas Jaki ini sedang apa ini? Sedang les sama teman-teman.
Les apa itu? Les belajar matematika, pakai ular tangga. Oh, kenapa pakai ular tangga? Karena biar bisa belajar matematika sama main ular tangga. Oh, seneng nggak belajar kayak gini? Senang. Di sekolah sebelumnya ada pelajaran sambil bermain begini? Ada, tapi nggak ada perkaliannya. Metode pembelajaran ini merupakan inovasi dari tim Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun sebagai terobosan belajar yang menyenangkan bagi siswa. Ini Bu. Ini dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga Kemdikti Saintek. Ya, di sini kami mengadakan kegiatan pelatihan literasi belajar matematika berbasis media TIPEK, yang mana kami menggunakan media kartu ular tangga. Jadi menggunakan TIPEK-nya itu dengan menggunakan berbasis augmented reality. Jadi menggunakan HP, nanti dari HP kami scan. Jadi dari kartunya ada QR-nya, kemudian aku scan. Tujuannya apa Bu metode ini kepada anak-anak terutama? Oke, tujuannya untuk lebih mengenalkan kepada siswa penggunaan media berbasis TIPEK ini dengan lebih pembelajaran dengan lebih menarik. Jadi agar siswa juga mau mengalami pembelajaran yang lebih menarik berbasis teknologi. Diharapkan metode belajar sambil bermain ini dapat ditularkan kepada sejumlah siswa lainnya. Karena selain belajar, siswa dapat bermain dan melestarikan permainan tradisional. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.